kelanjutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Glory, haleluya. Sembah Dia, puji Dia. Jangan sudah diam, katakan puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan kita penyembuh, amin. Tuhan kita memulihkan hidup saudara. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terus sembah Dia, puji Dia. Muliakan Dia, karena Dia patut disembah, patut dipuji, patut dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Terus kita puji, kita sembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terus, hari lagi, haleluya. Sampai hati kita berbunga-bunga untuk Tuhan. Hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan. Ya, apa sudah bersuka cita? Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita bisa memuji Dia. Ya, silakan sudah duduk kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saya akan membuka kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Masih belum selesai. Ini surat Filipi kita akan periksa, bahkan ayat per ayat, koma-komanya kita akan periksa nanti. Ya, supaya kita mengerti apa menjadi murid Tuhan itu apa. Bagaimana? Ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat 4 baca 1, 2, 3. Ayat 5 saya baca, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 6. Ya, ayat 7. Memang, sampai ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, kata Rasul Paulus. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Turut mendapat bagian dalam kasih karunia, apa itu? Kasih karunia yang diberikan kepadaku, kata Rasul Paulus, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi kasih karunia pada waktu Paulus menderita, dimasukkan penjara, ya dimasukkan pengadilan, dan dia harus membela dan meneguhkan berita Injil itu. Itu adalah kasih karunia. Ya, dan bukan Rasul Paulus sendirian, jemaat Filipi itu juga turut mendapat kasih karunia ini. Mereka juga turut menderita. Ya, Paulus dituding,
Jemaat Korintus juga dituding sama orang-orang duniawi yang ada di situ, orang Yahudi yang keras kepala. Ya, Rasul Paulus mengalami penderitaan, namanya dijelekkan. Ya, jemaat Filipi juga namanya dijelekkan. Ya, juga dituding dan sebagainya. Jadi mereka tidak cuma Rasul Paulus yang bisa mengalami sengsara, tapi jemaat Filipi juga turut mengalami sengsara. Dan ini ada arti yang dalam. Sebab pada waktu kita melihat bahwa ada orang lain yang juga turut menderita seperti kita. Ya, bahkan penderitaan mereka karena Kristus lebih dalam, lebih berat daripada kita. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Ya, coba kalau sudah ketemu orang yang menderita, saudara akan berpikir, saya pikir saya sendirian saja yang menderita kayak begini nih. Ternyata di dunia ini ada orang lain yang juga turut menderita, lebih menderita daripada saya. Ya, dan saudara akan jadi kuat, tidak lemah, kuat. Karena melihat ada orang lain juga turut menderita. Ambil bagian dalam penderitaan. Seperti saudara. Dan saudara akan dikuatkan karena saudara menyadari bahwa bukan saudara satu orang yang menderita di dunia ini karena Kristus. Tapi banyak orang. Ya, pada waktu saya pertama kali pergi memberitakan Injil ke hutan-hutan di Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah Kalimantan itu, di tengah-tengah Kalimantan Tengah itu ada banyak orang yang jadi yang Kristen. Mereka itu Kristen turun-temurun begitu. Ya, saya jadi lebih kuat, lebih memberitakan Injil lebih sungguh-sungguh. Karena saya pikir tidak ada orang lain di Kalimantan Tengah ini yang jadi orang Kristen kecuali saya. Ya, tapi ternyata saya menemukan begitu banyak saudara-saudara seiman di tengah-tengah Kalimantan Tengah yang masih hutan lebat. Ya, jadi itu mengherankan saya. Saya merasa ajaib bahwa saya ini di tengah-tengah hutan bisa dikerumuni oleh orang-orang sesama saudara seiman, orang Kristen. Ya, saya pikir orang Kristen itu cuma di Jawa saja. Di sana yang banyak orang Kristen masih sudah maju. Tapi kalau Kalimantan, Sulawesi, ya Sulawesi mungkin lebih maju. Tapi Kalimantan itu masih hutan. Ternyata di sana banyak orang Kristen. Jadi ada satu sukacita juga, ada satu kegembiraan yang luar biasa. Ada satu kekuatan untuk jangan mundur. Saya harus maju terus. Apapun tantangan yang saya hadapi. Karena saya menghadapi banyak saudara-saudara seiman. Saya akan mulai dalam ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini Rasul Paulus ini saben kali ingat anak-anak Tuhan yang ada di Filipi. Ya, Rasul Paulus ingat kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Dia selalu mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Ya, apa sebabnya dia mengucap syukur? Ya. Saudara, dia mengucap syukur karena dia tahu Tuhan itu ada di tengah-tengah pekerjaannya. Ya, saya akan lanjut saja. Mengapa Paulus kalau ingat jemaat Filipi, dia mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah karena kehendak Allah. Betul? Katakan sama-sama. Kehendak Allah. Jadi kalau sudah mengucap syukur, saudara sedang melakukan apa? Yang keras. Kehendak Allah.
Mengucap syukur bukan karena keadaan. Nanti kalau keadaan baik, ada berkat, wah saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Nanti lain kali kalau tidak ada berkat, ada caci makian orang, kita tidak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur kita labil. Karena keadaan, kita disetir sama keadaan. Kita dikemudikan bukan oleh firman, tapi oleh keadaan. Keadaan yang tidak baik, kita jadi juga tidak bisa mengucap syukur. Tidak, bukan begitu. Ya, kita mengucap syukur karena satu titik yang tetap, karena satu alasan yang tetap, yang tidak bisa dirubah, yaitu karena kehendak Allah. Jadi kalau kita mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalam kehendak Allah. Bisa mengerti? Kehendak Allah itu tetap, tidak berubah-berubah. Orang melawan kita, kita tetap melakukan kehendak Allah. Orang menyambut kita, tetap kita melakukan kehendak Allah. Ya, tidak bisa dirubah. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Silahkan dibaca. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Ya. sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah. Kita ini mau melakukan kehendak Allah atau tidak? Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, mengucap syukurlah. Jangan saudara bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu saudara tidak melakukan kehendak Allah, sudah berada di luar kehendak Allah. Nah, orang yang bersungut-sungut itu di luar kehendak Allah. Tuhan tidak berkenan kepada sikap bersungut-sungut. Ya, terus Di dalam Kristus Yesus bagi Ya. kamu. Jadi saudara, di sini kita melihat mengucap syukur itu tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh kepenuhan hati kita. Hati kita ini penuh dengan apa? Kalau hati kita beres dengan Tuhan, ya, maka keadaan halangan, keadaan yang buruk sekalipun tidak bisa menghentikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul? Tidak bisa. Keadaan yang halangan yang sangat berat sekalipun tidak bisa menghentikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi oleh apa yang penuh di dalam hati kita. Kalau hati kita beres dengan Tuhan, hati kita penuh dengan kebenaran dari Tuhan, ya Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Ya, ingat minggu lalu saya bilang kalau kita penuh dengan Kristus, kita dipukul, yang keluar apa? Kristus. Saya ingatkan itu, jangan lupa. Yang keluar Kristus. Kalau kita penuh dengan marah, kalau kita dipukul, yang keluar apa? Masih ingat itu jeruk? Masih ingat? Siapa yang bawa jeruk? Ini saya bawa jeruk. Coba ini jeruk bukan jeruk manis ya. Ya, kalau ini jeruk manis ya, jusnya manis, dia dipukul, yang keluar diperas, yang keluar apa? Yang keluar manis. Kalau dia pahit, dia kecut, dia asam, kita peras dia, yang keluar apa? Asam. Kenapa kok dia asam? Dia marah-marah. Kenapa saya kok keluar asam? Ya karena kamu menyimpan asam. Bukan pada waktu kamu diperas, terus baru semua jusnya di dalam kompak bilang kita keluar dengan muka asam. Asam semua. Nah, enggak, tetap apa yang sudah lama di dalam itu nanti keluar. Ya, keluar. Enggak bisa berubah, tetap. Kalau yang di dalamnya dia sudah lama manis, waktu dia diperas, ya yang keluar manis. Jadi satu waktu Tuhan akan peras kita. Ya, dan pada saat Tuhan peras hidup saudara, saudara tidak bisa sembunyikan diri. Saya ini orang Kristen yang baik. Kalau asam ya tidak baik. Yang keluar asam. Tapi kalau manis, yang keluar manis.
Ya, ya saya mau berubah saat saya diperas. Saya mau berubah. Tiba-tiba saya mau cepat-cepat mau jadi manis. Jadi orang Kristen yang manis. Manise. Nyanyi manise. Ya, tidak bisa. Tidak ada perubahan mendadak itu. Langsung dia dalam tempo 1 jam berubah jadi manis. Tidak ada. Apa yang ada dalam kita itu sudah lama itu akan menentukan rasa jusnya yang ada dalam kita. Itu akan menentukan. Tidak bisa kita mau berubah. Sekarang saya masih mau hidup dalam dosa. Masih mau ini, masih mau itu. Masih mau hawa nafsu. Nanti kalau Tuhan mau peras saya, baru saya minta tempo 1 hari. 3 hari saya puasa. 3 hari 3 malam. Dan saya mau berubah pada waktu itu. Enak saja kalau itu semua sekarang hidup dalam dosa. Nanti kalau Yesus mau datang kita baru berubah. Tidak bisa. Perubahan itu mulai dari sekarang. Makanya waktu yang sekarang ini kita ada, pakai dengan baik. Jangan kita bilang nanti. Kita jangan main kucing-kucingan sama Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan waktu cukup banyak kepada kita. Mari kita akan pergunakan sekarang. Ya. Jadi Anda akan tahu siapa diri Anda pada saat Anda dipukul. Ya, kena pukulan percobaan juga bisa. Pukulan apa saja, ujian bisa. Ya. Dalam ujian itu nanti sudah akan dibuktikan. Saudara seorang yang sabar, atau saudara seorang yang rendah hati, atau saudara seorang yang lembut, atau saudara seorang yang keras, yang kasar, dan sebagainya. Nah, untuk kalau keras, ya wah saya ini masih keras ini. Ya, pernahkah saudara merasa satu waktu saya pikir saya sudah sabar, ternyata saya masih belum sabar. Sudah sabar tapi belum seperti yang saya harapkan. Saya pikir saya sudah sabar sekali, sabar. Bukan sabar, tapi barbar. Akhirnya jadi keras. Ya. Saya pikir saya sudah sabar. Tapi ternyata saya masih belum sabar seperti yang saya harapkan. Jadi kita sudah ada kemajuan, tapi belum seperti yang Tuhan inginkan. Kita mesti terus. Ya, jangan berhenti. Sampai Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Jadi kita harus berjuang. Ya. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi contoh. Dalam ayat yang ke-6, coba tolong bacakan. Akan hal ini, ayat 6, pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, akan meneruskan sampai pada hari Kristus. Ya, jadi sudah di sini kita melihat pasal 2 ayat 1. Coba tolong bacakan. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Katakan sama-sama, persekutuan roh. Terus? Ada kasih mesra, ya, dan belas kasihan. Ya. Jadi sudah di sini dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Amin. Saya heran. Orang Kristen kalau kena percobaan pergi ke orang dunia, minta nasihat sama orang dunia. Padahal di sini dikatakan dalam ayat 1. Jadi dalam Kristus ada nasihat. Di mana? Di dalam Kristus. Mana di dalam Kristus? Ini firman Tuhan. Di dalam Kristus ada nasihat. Kenapa kita pergi kepada orang dunia? Dia kasih nasihat di luar firman Tuhan. Ya, dia suruh cerai saja. Cerai mokong. Ya. Itu nasihat bukan dari firman Tuhan.
Tapi ada nasihat di dalam Kristus. Kenapa tidak kita pakai ini nasihat? Kita menghina kepada nasihat firman Tuhan. Kita menghina kepada Kristus. Kita punya nasihat begitu banyak sekali. Gini tebelnya nih, saudara. Penuh dengan nasihat. Tidak kurang. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Jangan kita pikir orang pintar, pikir orang bodoh. Setengah pintar, setengah bodoh. Nanti kita jadi bodoh-bodoh. Ya, cara dek tolo-tolo, bodoh-bodoh. Karena pikirkan orang yang kita punya firman Tuhan. Kita punya nasihat, banyak nasihat yang kita miliki. Nasihat di dalam Kristus. Jadi itu harus kita hargai. Jangan orang Kristen dia bersahabat dengan orang dunia yang kafir, yang duniawi. Ya, orang dunia ini, kawan duniawi ini kasih nasihat terus sama dia. Nasihat di luar Kristus. Dia bilang, oh ya, ya dan oe. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Saya mengatakan pakai kesempatan ini. Nasihat dari firman Tuhan. Ini lebih dari cukup. Amin. Ya. Dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Dalam gereja ada persekutuan roh. Dalam rumah tangga mesti ada persekutuan roh. Persekutuan daging, tubuh sudah ada. Persekutuan roh tidak ada. Kacau. Itu rumah tangga itu kayak miring jalannya. Mau tenggelam deh. Karena ada persekutuan tubuh, daging, tapi tidak ada persekutuan rohnya, tidak bersekutu, rohnya tidak satu. Suami istri itu tidak satu. Jadi mau oleng-oleng terus, perahunya mau oleng. Ya, persekutuan roh perlu ada. Dalam gereja perlu ada persekutuan roh. Ya. Kalau gereja tidak ada persekutuan roh, saya tahu persekutuan roh itu sumber dari kasih. Kalau di dalam gereja ada persekutuan roh satu dengan yang lain, ada persekutuan kasih. Ada sukacita, maksud saya sukacita. Ada persekutuan roh, maka akan ada sukacita di dalam gereja. Sebab sumber dari sukacita itu adalah persekutuan. Kita mesti ada persekutuan. Makanya perlu itu komsel. Itu nanti kita akan adakan itu secara supaya matang, gitu ya. Jadi murid jadi matang. Jadi persekutuan roh itu penting, harus ada. Kalau saudara mau ada persekutuan roh, saudara akan ada sukacita. Gereja ini akan ada sukacita, selalu ada sukacita. Kalau rumah tangga itu ada persekutuan roh, rumah tangga itu selalu ada sukacita. Karena sumbernya sukacita itu adalah persekutuan roh. Nah, iblis itu dia sasarannya bukan mengalahkan orang Kristen. Bukan. Dia tidak mau mengalahkan, tidak. Bukan mengalahkan orang Kristen. Tapi sasarannya iblis itu mengacau, mengobrak-abrik persekutuan roh. Nah, kalau sudah persekutuan rohnya diobrak-abrik, sumbernya sudah rusak. Sumbernya sukacita itu rusak. Karena sumber dari sukacita, sumbernya itu adalah persekutuan roh. Kalau sumbernya ini, dia kacau balau, dia obrak-abrik, sukacitanya sudah tidak ada. Tidak ada. Saya rasa kalau habis kebaktian sudah pulang, ada sukacita. Baik hari Minggu, baik hari Jumat, ada sukacita. Ada rasa sukacita. Tapi kalau tidak ada persekutuan di dalam gereja, kacau balau, tidak ada itu
sukacita itu tidak ada. Sudah pulang, hati sudah seperti biasa. Kok biasa ya? Saya tadi datang banyak masalah, sekarang saya pulang juga masih banyak masalah. Kok tidak bisa berubah? Kok tidak bisa sukacita? Nah itu, di situ perbedaannya. Penting sekali kita untuk mengerti. Ya, saudara tidak bisa mempertahankan sukacita dengan cara apapun. Saudara tidak bisa mempertahankan sukacita. Jikalau saudara tidak mempertahankan persekutuan. Kalau saudara bisa mempertahankan persekutuan kita, maka saudara akan bisa mempertahankan sukacita itu. Karena sumbernya sukacita itu adalah persekutuan kita. Bisa mengerti? Kalau ada kesatuan, ada sumber dari sukacita. Sumber sukacita itu ada di tengah-tengah kita. Dan kita akan merasakan ada sukacita di dalam gereja ini. Ada sukacita di dalam rumah tangga kita. Ya, tapi kalau terus gegeran terus, ya bagaimana ada sukacita? Tidak ada. Ya, kita jangan salah menyalahkan. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, saling menyalahkan. Itu tanda. Ya, persekutuan itu dalam rumah tangga itu sudah rusak. Sudah rusak. Ya, dan sumber dari sukacita itu rusak. Sumbernya sukacita itu apa? Persekutuan. Suami istri, persekutuan suami istri rusak. Makanya tidak ada sukacita. Ya. Jadi gampang. Kalau mau kembali sukacitanya, damai sejahteranya, perbaiki itu persekutuan. Ya, suami harus mengasihi istri. Istri mesti menghormati suami. Hendaklah istri menghormati suami. Wah, buru-buru tidak tahu. Pak pendeta tidak tahu suami saya itu seperti siapa. Ya seperti manusia dong, saya bilang. Masa seperti siapa? Wah, manusia yang aneh. Kok bisa dapat yang aneh? Dapat dari mana itu? Dari planet mana? Ya ini kan semua dari dunia. Ya, tapi saya punya suami. Ya, saya baru mau tunduk sama dia kalau dia itu suami yang baik. Saya bilang saya tidak pernah membaca itu di dalam Alkitab bahwa hendaklah engkau tunduk kepada suamimu yang baik. Yang tidak baik, jangan tunduk, lawan dia. Pakai apa begitu? Pakai silat. Tidak ada itu. Bible tidak pernah nulis, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu yang baik, yang garang, yang galak. Ya, itu jangan mau tunduk sama dia. Tidak ada itu ayatnya. Ya, soal suami yang galak atau garang atau yang baik atau yang tidak baik, itu urusannya dia dengan Tuhan. Urusan Anda, firman Tuhan perintahkan Anda, tunduklah kepada suamimu. Nah, disebut suami yang bagaimana? Ya, kalau disebutkan suami yang baik, nanti banyak istri-istri dia komplain. Wah, suami saya tidak baik. Jadi saya boleh lawan dia ya. Nah, tidak. Ya. Lawan dalam doa, bukan lawan satu. Saudara. Jadi persekutuan itu penting sekali. Saya bicara soal persekutuan. Dalam Filipi pasal yang pertama ini ada beberapa kali. Di sini disebut persekutuan ayat 5. Karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ini ada persekutuan. Pasal 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ada persekutuan. Makanya ada sukacita. Sukacita coba kita baca. Tolong bacakan. Ayat 4. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, Ya.
aku selalu berdoa dengan sukacita. Dengan sukacita, Rasul Paulus selalu berdoa dengan sukacita. Ya, itu. Karena atmosfernya ada persekutuan di dalam jemaat Filipi ini. Ya, makanya kalau dalam jemaat ada persekutuan, di dalam rumah tangga juga ada persekutuan. Makanya ada sumber sukacita. Jadi jelas sekali. Ya, persekutuan ini membuat mereka tetap kuat walau diterpa oleh penderitaan. Mereka kuat. Ya. Ayat 5, coba tolong bacakan. Pasal 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dari hari pertama Injil diberitakan sampai sekarang, entah berapa tahun Rasul Paulus menulis, itu persekutuanmu masih tetap utuh. Banyak gereja, banyak persekutuan-persekutuan yang dimulai dengan baik, ya, tapi sekarang sudah terpecah belah. Gereja terpecah belah, gereja tidak tahan lama, ya, gereja jadi kandas di tengah jalan, persekutuannya kandas, ya. Gereja diobrak-abrik persekutuannya oleh iblis, ya, melalui apa? Perselisihan, melalui ambisi, melalui kepentingan sendiri dan sebagainya. Persekutuan gereja itu ini untung ini di sini dia dikatakan ayat yang ke-4 tadi. Bukan ayat 4. Ayat 5. Mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ini persekutuanmu mulai dari hari pertama sampai sekarang masih tetap ada. Bahkan bukan cuma sampai sekarang. Waktu Paulus nulis surat ke jemaat Filipi. Tapi dalam ayat 6 tolong bacakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ya. yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Yang mulai pekerjaan yang baik itu terus akan meneruskannya sampai pada akhirnya. akan meneruskan, bukan sampai sekarang saja, tapi meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus, sampai kedatangan Yesus yang kedua. Persekutuanmu jemaat Filipi akan diteruskan oleh Tuhan, diteruskan oleh Roh Kudus sampai hari Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wah, luar biasa. Banyak persekutuan gereja-gereja yang pecah sini, pecah sana. Filipi ini tetap teguh. Senang sekali kalau Tuhan membela umatnya. Saudara, ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, jadi sasaran iblis saya tadi katakan bukan mengalahkan orang Kristen, tapi mencerai-beraikan kesatuan. Itu mau dicerai-beraikan, mau digocok begitu. Ya. Itu yang iblis tahu kalau dia bisa mengobrak-abrik, mencerai-beraikan persekutuan kita, dia bisa mengalahkan kita. Jadi dia punya target bukan mengalahkan kita lebih dulu, tidak. Tapi dia cari di mana di persekutuan kita. Di situ dia mau obrak-abrik. Kalau persekutuan kita sudah diobrak-abrik, maka gampang sekali untuk mengalahkan orang Kristennya. Gampang, langsung disikat sama dia, habis. Karena dia sudah tidak punya persekutuan, kekuatan, kesatuan, tidak ada. Ya. Makanya kalau ada salah paham, kalau ada ketersinggungan, cepat diselesaikan, cepat selesaikan. Ya, kalau salah minta maaf. Ya, itu ajaran firman Tuhan. Ya, sebab kita mesti
cepat meredam luka. Luka itu jangan sampai infeksi. Kalau infeksi, akhirnya kalau dia punya penyakit gula, dia mesti amputasi, potong. Kalau enggak, dia naik terus tuh. Naik terus tuh, gulanya. Itu daging kalau saya kena gula itu bau busuk, enggak bisa sembuh. Lukanya tuh bau busuk. Terus basah terus, enggak bisa kering. Ya, perlu hikmat, perlu pengertian, perlu kejujuran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Terutama kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang namanya murid-murid. Kita mesti bisa menyelesaikan. Makanya ada baiknya kalau kita punya komsel, nanti di dalam komsel itu bisa, ketua komselnya bisa membantu untuk menyelesaikan. Saling memaafkan, itu penting. Ya, jadi bukan cuma diajarkan, tetapi dilakukan. Matius 28, coba dulu aja. Matius 28 ayat 20, bagian A saja. Ini ayat saya sering suka membaca. Ya. Dan ajarlah mereka Ya. melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan. Jadi bukan ajar bahasa Yunaninya, bahasa Grikanya, bahasa Ibraninya, artinya apa itu. Taat itu artinya apa, bahasanya begini, bunyinya begitu. Ya, enggak. Diajarkan bahasa aslinya, sudah cukup. Yang penting sekarang diajarkan untuk melakukan. Katakan sama-sama, diajarkan untuk melakukan. 1, 2, 3. Diajarkan untuk melakukan. Apa gunanya? Semua itu, ya, semua pengajaran itu kalau tidak diajarkan untuk melakukan. Ya. Sudah diajarkan 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum dipakai untuk melakukan. Ya, jadi ini penting sekali. Kita harus mengerti. Ya, jadi, tapi gereja yang bersatu itu sulit untuk dikalahkan. Ya, Matius 12 ayat 25, mari kita baca. Mesti ada persekutuan. Matius 12 ayat 25. Ya, silakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, Ya, lalu berkata kepada mereka, ya. setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Kerajaan yang terpecah-pecah, kerajaan Allah atau kerajaan iblis, kalau terpecah belah, pasti binasa. Ini Bible bilang, pasti binasa. Terus, Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah rumah tangga yang terpecah belah, terus tidak dapat bertahan. tidak bisa bertahan. Ini Bible bilang, tidak bisa bertahan. Alkitab bilang tidak bisa bertahan, siapa saudara yang bisa mempertahankan diri lebih hebat dari Alkitab? Nah, jadi harus diperbaiki lebih dulu kesatuannya. Dalam rumah tangga itu mesti diperbaiki, baru kemudian bisa diperbaiki secara utuh seluruhnya. Ya, jadi kita punya, saya katakan begini, kita ini punya selengkap senjata Allah. Betul? Punya ketopong, pengharapan. Kalau kita punya pengharapan berarti kita punya ketopong, walaupun tidak dilihat. Tapi dalam roh, ketopong rohani. Itu tidak kelihatan oleh mata manusia, tapi Tuhan melihat ada ketopong, melindungi kepala kita nih. Jangan sampai kena batu seperti Goliat, seperti Goliat itu mati akhirnya. Ya. Kita ada selengkap senjata Allah. Ada pedang roh, firman Tuhan. Ini firman Tuhan, pedang roh. Macam-macam, kita punya semua. Kita punya pengajaran yang baik. Tapi kalau kita tidak punya persekutuan, kesatuan, persekutuan.
kita mudah dikalahkan oleh iblis. Walaupun kita punya selengkap senjata Allah, kita punya pengajaran yang baik, tapi kalau kita tidak punya persekutuan roh, ya, maka gereja itu mudah dikalahkan oleh si jahat. Lihat, mengapa ada gereja yang wah luar biasa, tapi kemudian dikacau, pecah. Ya, mungkin dia masih tetap berbakti, tapi suasananya sudah berubah, sudah berbeda. Jadi kita tidak boleh main-main dengan ini. Ya, kita juga pernah mengalami seperti itu, tapi kita belajar dari pengalaman itu. Ya, jadi ciri dari gereja yang kalah itu cirinya apa? Tidak ada sukacita, tidak ada sukacita lagi. Nah, sebab sumbernya dari sukacita itu sudah dirusak, sumbernya ditutup sama iblis, dirusak, ditutup, ditumpat. Sumber itu tidak bisa keluar lagi, mengalirkan air sukacita. Ya, sayang. Dirusak oleh iblis, sumber mata air sukacita dirusak melalui kesalahpahaman, bisa melalui ketersinggungan, perselisihan, melalui berpihak-pihak, dan sebagainya. Banyak hal yang iblis bisa lakukan. Ya, tapi kita jangan takut. Kita punya firman Tuhan memberitahu kepada kita. Ya. Jadi pergikan itu persekutuan, maka sukacita itu nanti akan hilang. Karena persekutuan itu sumbernya dari sukacita. Bisa mengerti, saudara? Kalau sudah ada persekutuan satu dan yang lain, ada sukacita di tengah-tengah kita. Ya, saya mau terus, ada satu hal yang, ada satu ayat mengatakan begini, hati yang gembira adalah obat. Beli di apotek, tidak ada apotek tidak jual obat itu. Itu obat rohani, obat dari sorga. Coba nanti selesai pulang pergi apotek. Di Sungai Sadar ini ada apotek dekat sini. Cari, mau beli obat apa namanya itu? Obat dari sorga. Kamu ini orang sudah gila ya. Tidak ada obat sorga, di sini obat dunia semua. Ya. Tapi Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat, adalah yang keras, adalah, nah, ya. Coba kita baca, Amsal 17 ayat 22. Jadi hati gembira itu sukacita loh. Itu obat loh. Jadi kalau saudara punya obat dari sorga dalam diri saudara, kurang apa? Kurang apa? Nah, coba tolong bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang gembira adalah obat yang manjur. Ini dikatakan obat yang manjur. Tidak dikatakan obat titik. Hati yang gembira adalah obat. Nanti dulu obatnya ini manjur atau tidak? Nanti saya sudah beli mahal-mahal, nanti obatnya kayak obat minyak putih saja. Minyak putih campurannya juga makin banyak. Tidak manjur. Tapi Alkitab bilang obat yang manjur. Obat yang manjur itu artinya diyakinkan, dijamin saudara sehat. Amin. Jadi kalau gereja tidak ada persekutuan, gereja itu tidak ada sukacita. Gereja itu sakit. Orang yang sakit tidak berdaya. Orang sakit tidak bisa macet semua.
tugas-tugasnya dia macet. Dia tidak bisa mandi sendiri, dia tidak bisa jalan sendiri, makan sendiri tidak bisa. Kerja, apalagi mau kerja tidak bisa. Macet. Ya. Semua macet. Doanya macet, cari jiwa macet. Pemuritan macet, semua macet. Karena gereja itu sakit. Kenapa sakit? Ya, karena tidak ada sukacita. Sukacita dari Roh Kudus, bukan sukacita dari dunia, tidak. Sukacita dari Roh Kudus itu obat yang manjur. Amin. Obat yang manjur. Saudara beli obat sekarang mahal. Obat yang paling murah itu apa? Tidak ada obat kecuali obat generik. Namanya generik, ya, kurang manjur, katanya. Ada yang bilang manjur, tetap manjur. Tapi ada satu obat yang dari Tuhan. Itulah sukacita. Ya, sukacita. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong sama istri saya, kita ketawa, ngakak-ngakak. Saya bilang, kita ini mesti seperti anak kecil. Ya, mesti seperti anak kecil. Jangan terus mukanya metotok. Cepat tua. Nanti Paulus baru umur 71, kelihatannya sudah 91. Ya. Jadi Tuhan janji umur 71 kelihatan seperti 17. Tapi mesti banyak suka. Kita jangan banyak ya, ngambek apa macam-macam. Jangan. Mesti sukacita. Ya. Saya bilang sama istri saya kadang, ayo kita sekarang ketawa. Wah, dianggap sama orang-orang di pastor itu, om gila. Nah, aku gila sorga, tidak apa-apa. Ya. Jangan terus apa itu yang spanning tinggi itu. Jangan tegang. Ngurus perkara tegang-tegang terus, saya tidak mau. Itu tegang-tegang kasihkan sama full timer supaya mereka yang kelihatan tegang. Ya kalau mereka tidak sungguh-sungguh sama Tuhan ya nanti begitu. Ya, suruh ngatur satpam, saya suruh ngatur satpam, saya jadi tegang nanti. Nah, suruh mereka yang ngatur. Nah, ya. Saya mau yang ketawa-ketawa saja. Ya, ketawa yang ada artinya. Firman Tuhan bilang itu obat yang manjur. Amin. Ya. Jadi saudara juga perlu obat manjur itu. Saya lihat muka sudah banyak yang tegang di sini. Nah itu ketawa berarti tegang. Tegang karena ini sudah mau akhir bulan belum dapat salaris. Ini bagaimana ini? Saya mau makan apa? Ya makan nasi loh. Nah, mungkin diuji sudah. Suruh makan beras merah. Itu mahal beras merah. Ya. Tapi Tuhan mau kita ya ada sukacita. Amin. Coba ketawa sama suami istri. Sama suami, jangan suaminya orang. Suami istri ketawa. Ya, kok malu-malu sih? Tidak pernah ketawa sih. Wah ini bahaya ini. Ini mesti dengar firman Tuhan yang baik. Ini Filipi, surat Filipi ini penuh sukacita. Coba tolong lagi sekali bacakan nanti Amsal 17 ayat 22. Ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Adalah obat yang manjur. Adalah obat yang manjur. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus? Tetapi semangat yang patah ya, mengeringkan tulang. Semangat yang patah. Semangat patah tuh semangatnya patah. Kenapa kamu jalannya kok gitu? Semangat saya patah. Kalau tulang patah masih bisa disambung? Bisa. Kalau semangat
patah, bisa disambung? Tidak bisa. Ya. Semangat patah. Siapa di sini yang semangat patah? Coba angkat tangan. Nanti saya sembayangkan supaya disambung. Tidak ada? Tidak mau ngaku? Ya, ayo semangat, mesti semangat. Amin. Ya kalau sudah semangat, tidak apa-apa. Kita hadapi percobaan. Memang semua orang Kristen menghadapi percobaan. Tidak ada, pendeta pun juga menghadapi masalah. Bisnis pasti ada masalah. Tapi jangan kita takut kepada masalah. Semangat kita mesti lebih dikobarkan. Amin. Itu setan takut kalau orang Kristen melihat orang Kristen yang semangat. Takut dia. Tapi kalau dia lihat orang Kristen itu sudah jalannya sudah tidak kuat, semangatnya sudah patah, itu yang dikerjai sama dia. Itu orang Kristen yang seperti itu dikerjai. Ya, jadi saudara jangan mau dikerjai. Sudah mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan rohani sudah macet. Sudah mesti terus. Ya, jadi penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Satu. Ya. Persekutuan dalam berita Injil ini juga artinya persembahan keuangan. Jadi pada waktu kita kembali kepada Filipi ya. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Pekerjaan yang baik di antara kamu ini adalah mengumpulkan uang untuk perjalanan Paulus pergi memberitakan Injil kemana-mana. Ya, ini disebut memulai pekerjaan yang baik. Siapa yang memulai? Tuhan. Iya, I besar, itu Tuhan. Ayat 6. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Ya, Tuhan akan teruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi pemberitaan firman itu tidak boleh macet. Ya. Saya pernah mengatakan begini. Pembangunan gedung gereja boleh macet, 12 tahun macet. Tapi pemberitaan firman terus jalan. Tidak boleh macet. Tidak pernah macet. Ini macet 12 tahun. Tetap itu saya memberitakan terus kemana-mana. Banyak hamba Tuhan pergi kemana-mana. Ya. Jadi firman Tuhan ini harus tidak boleh macet. Saudara, dan dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya, ayat 6, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi pekerjaan keuangan untuk pemberitaan firman ini diawali oleh Tuhan sendiri. Jadi mula-mula diawali itu Tuhan mula-mula meletakkan kerinduan dalam hati orang Filipi. Meletakkan getaran hati untuk memberi kepada pemberitaan Injil yang dibawa oleh Paulus. Ya, itu asal mulanya keinginan itu dari Tuhan. Tuhan letakkan di dalam hati orang-orang Filipi. Orang-orang Filipi ini berkorban. Dikumpulkan uang untuk perjalanannya Rasul Paulus. Keinginan awal untuk memberi itu bukan dari mereka. Itu dari Tuhan. Amin. Jangan salah. Keinginan getaran untuk memberi itu bukan dari saya. Kalau saya merasa
ada getaran untuk memberi, itu awalnya dari Tuhan yang menaruh getaran, keinginan, kerinduan untuk memberi itu di dalam hati saya. Waktu saya ditaruhkan itu oleh Tuhan, tiba-tiba saya ingin memberi. Terus saya memberi, saya bertindak, saya memberi. Jadi itu bukan asal usulnya dari kemauan saya, itu kemauan Tuhan. Makanya saudara tidak akan bisa memberi keuangan saudara. Walaupun saudara punya uang, kalau Tuhan tidak memberi kasih karunia-Nya lebih dulu kepada hati kita. Ditaruh sama Tuhan hati ini. Yang kikir ya tidak ditaruh tapi dia tidak mau. Ya, Tuhan pilih orang lain. Ya, makanya kita jangan jadi orang Kristen yang kikir. Jangan. Kalau kita sudah mulai merasa itu tandanya dari Tuhan. Tuhan sudah mulai kerja. Jangan lain kali aja. Nanti masih begini. Masih begini. Nah, nanti terlalu banyak Nanti akhirnya saudara tidak dapat halan. Mau dipakai tapi tidak mau. Kalau Tuhan sudah menggetarkan hati saudara, itu berarti saudara mau dipakai sama Tuhan. Cepat. Apakah sudah memberikan 1/10? Apakah sudah itu? Ya kita kalau sudah merasakan getaran itu kita tidak boleh main-main. Kita harus tanggap. Itu kata tanggap. Kita tanggap. Kita jangan diam-diam. Tidak boleh. So, kalau Tuhan menaruhkan getaran hati untuk keinginan, untuk memberi, itu Tuhan memberi dengan tanda-tanda yang jelas sekali. Jelas. Ya. Di sini jelas sekali. Ya. Jadi kita memberi oleh sebab Tuhan lebih dulu memberikan kasih karunia. Jadi orang yang memberi itu dia melakukan kasih karunia dari Tuhan di dalam hatinya dia. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia, dia tidak akan bisa bereaksi seperti itu. Tidak. Ya, kalau bukan Tuhan yang memberikan kasih karunia, sekalipun kita punya uang, kita tidak bisa memberi. Karena yang awal memberi itu sebelum kita adalah Tuhan sendiri memberikan kerinduannya di dalam hati kita. Ini penting sekali. Dan kalau saudara nurut, saudara akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Ya, ini kita berdoa untuk Toraja ini. Ya. Sebab apa artinya uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta kalau dibanding dengan jiwa-jiwa yang dijamah sama Tuhan, dirubah, disembuhkan. Apa artinya itu? Ya. Jadi kita mesti mengerti bahwa kita mau dipakai Tuhan. Prioritas. Saya perhatikan, kita dapat mengetahui prioritas seseorang dengan melihat di manakah ia menaruh uangnya. Kalau dia menaruh uangnya di kantong misi, itu berarti hatinya dia itu ada di misi. Dia taruh di misi. Bisa mengerti? Kalau dia taruh uangnya dia itu, dia berikan kepada pembangunan, ya pembangunan nanti yang tahap kedua nanti ini, itu berarti hatinya dia ada di pembangunan. Bisa mengerti? Jadi di mana saudara memberi, di situ kelihatan hati saudara itu di mana, ditaruh di mana oleh saudara. Kalau saudara memberikan uang saudara di kotak 1/10, itu berarti hati saudara ada di dalam 1/10, kotak 1/10. Nah,
ini kita mesti mengerti. Sebab Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan janji akan memberi saudara. Dulu gereja peta itu lebih banyak sepeda motor. Ya. Mobilnya sedikit. Mobilnya jelek-jelek. Ya, yang sebelah belakangnya terbuka. Tapi sekarang banyak orang bilang, wah mobilnya kok keren-keren. Ya, mereka diberkati sama Tuhan. Kenapa, Pak? Karena mereka mau memberi. Amin. Sedang tidak usah iri hati kalau saya masih belum punya mobil. Tabur saja, nanti saya satu waktu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mau diberkati? Mau bus? Wah, tiap hari pergi pasar setan naik bus. Terlalu besar. Ya, kalau pergi tol aja naik bus boleh. Ya, serah. Jadi Tuhan mau pakai kepada kita. Keuangan kita juga. Ada orang bilang, Tuhan mau pakai saya, bukan uang saya. Ya, karena dia medit sekali. Bukan uang saya, Tuhan mau pakai saya saja, cukup saya. Uang saya tidak usah. Nanti keuangannya dia mengalami kekeringan dia. Ya, jadi perlu dijelaskan supaya saudara jangan mengalami kekeringan di salah satu bidang. Rumah tangga saudara, nikah saudara, apalagi bisnis saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara. Semua bidang-bidang itu dalam hidup manusia itu Tuhan mau berkati satu-satu. Mau diberkati semua sama Tuhan. Mau sudah diberkati? Mau. Ya. Itu. Dan saya lihat kalau orang itu diberkati sama Tuhan luar biasa. Tapi kalau orang itu tidak diberkati kering dia. Nah, kita tidak mau jadi orang Kristen seperti itu. Saya juga tidak mau. Saya juga tidak mau jemaat ini jadi jemaat yang kering. Saya doakan tiap hari supaya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semakin kita datang kepada Tuhan.